Cerita ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti siapapun, dan cerita ini juga hanya fiksi. Jadi, jika ada hal-hal yang sama atau bersangkutan, kita tidak bertanggung jawab akan hal itu. Terima kasih. Halo semuanya, ini adalah konten Stofid. Ini adalah singkatan dari story video. Format dari video ini adalah saya akan menceritakan cerita singkat kepada kalian dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Dan konsep video ini saya sangat terinspirasi oleh Bang Raditya Dika. Shout out to Raditya Dika, saya sangat terima kasih kepada beliau. Dan hope you enjoy. Jika kalian enjoy, tolong donate-nya ya. Oke, terima kasih. Suatu hari, ada seorang pria sedang bersantai di kantornya. Dia adalah seorang yang sangat bangga dengan posisinya. Dia merasa bahwa hidupnya sedang dalam masa puncak jayanya. Dengan tenang, dia melihat ke bawah dari dalam kaca di kantornya, lalu berkata, indahnya hidup. Lihat mereka, para orang bodoh. Orang-orang sangat membencinya karena dia sangatlah sombong. Pria itu adalah seorang supervisor di sebuah perusahaan besar. Suatu hari, dia melihat sebuah anak baru. Itu dia anak bawahannya. Tetapi dia tidak suka kepada anak itu karena dia tidak bisa mengajak kerjasama dalam tanda kutip. Karena pria itu melakukan banyak hal-hal gelap di balik perusahaan. Si anak muda bawahannya tadi itu diajak, tetapi dia kaget dan menolak hal itu. Dan tidak menyangka bahwa pria itu akan melakukan hal-hal gelap di belakang perusahaan. Hal itu wajar karena pria itu di luar tampak seperti karyawan yang sangat idaman, berdedikasi, dan lain-lain. Tetapi di dalam, dia itu adalah karyawan yang akan melakukan apa saja agar dapat meraih puncak. Pria itu pun pulang ke rumah dengan perasaan kesal dan takut. Dia takut bagaimana jika anak itu melaporkan kejadian ketika dia mengajak kerjasama ke anak muda tadi. Dan setelah malam pun tiba, dia ingin tidur, dia memikirkan suatu skema yang sangat jahat, di mana dia berencana untuk mengganti laporan bulanan. Si anak muda tadi itu tuh mempunyai tugas yang mana dia tuh harus membuat laporan bulanan dan dikasih kepada asisten manajer di perusahaan itu. Si pria itu berniat untuk mengganti laporan bulanan itu kepada surat yang berisi kata-kata pelanggan dan foto-foto yang berisi skannya asisten manajer di perusahaan itu. Karena dia sudah menemukan solusinya, dia sangat senang dan dia sangat senang akan rencananya itu. Dia juga merasa tidak sabar untuk melakukannya. Tapi bagaimana si pria itu menemukan foto skannya asisten manajer? Karena si selingkuhannya asisten manajer itu tuh punya hutang besar pada si pria itu. Lalu pria itu pernah memanfaatkan hal itu untuk menjebak si anak muda. Waktunya sudah tiba. Anak muda itu ingin mengirim laporan ke asisten manajer. Tetapi karena waktu istirahat sudah tiba, suratnya tidak langsung dicek oleh si asisten manajer. Semuanya sedang pergi ke kantin untuk makan. Ketika waktunya sudah datang, pria itu lalu melakukan aksinya. Lalu dia mengganti surat laporan bulanan tadi ke surat di mana berisi tentang pelecehan dan foto-foto skan daripada si asisten manajer itu. Selang beberapa jam kemudian, si asisten manajer itu kembali ke mejanya dan merasa sangat marah ke pemuda itu karena dia melihat serangkaian kata tidak pantas dan foto-foto yang sangat tidak pantas
Lalu tanpa pikir panjang, si asisten manajer itu langsung memecat anak muda itu. Ketika anak muda itu sedang dalam perjalanan pulang, anak muda itu berasa sangat sedih. Tetapi dia tidak bisa hanya tinggal diam saja. Dia merasa harus mendapatkan keadilan. Dia lalu menelpon polisi. Kebetulan salah satu keluarganya ada di polisi. Jadi si anak muda itu tersebut datang ke kantor polisi dan menceritakan pengalaman buruknya ketika bekerja. Si pria itu pun merasa sangat senang dan puas. Akhirnya salah satu masalah yang bisa menyebabkan kerugian padanya itu sudah hilang. Akan tetapi pria itu tidak tahu bahwa rasa senang dan lega itu tuh hanyalah awal dari kehancurannya. Setelah 2 hari, polisi pun datang untuk investigasi. Polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu video CCTV di mana menunjukkan bahwa si pria itu mengganti surat bulanan laporan, dan para polisi pun kaget di mana dia menemukan banyak sekali kasus-kasus seperti dan masih banyak lagi. Seminggu berlalu dan hakim pun menyatakan vonis 20 tahun pada si pria itu. Dia sangat marah dan menyesal. Dia melihat flashback daripada hidupnya, dan dia pun sampai pada satu kesimpulan. Hidupnya itu adalah bagaikan dia seperti menyusun unos tako. Dia mengambil beberapa pieces dan dia salah mengambil keputusan, lalu keputusan itu akhirnya menghancurkan hidupnya sepenuhnya. 20 tahun pun berlalu. Si anak muda itu sekarang sudah sukses dengan bisnisnya sendiri. Dia akhirnya menjalani perusahaannya sendiri. Perusahaan tahu kecil. Walaupun kecil, si pria itu merasa senang karena dia bisa memiliki sebuah lingkungan kerja yang sangat-sangat baik, efisien, dan tentunya tidak ada hal-hal yang seperti dia alami. Akan tetapi si pria itu setelah dipenjara selama 20 tahun, dia sekarang menjadi pemulung di jalan. Kenapa menjadi pemulung? Karena semua uang yang sudah dia kumpulkan itu tuh habis karena harus membayar denda ketika dia di penjara. Dan dia juga di blacklist di setiap perusahaan karena apa yang sudah dilakukannya.